Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan melambaikan tangannya berulang kali. Namun perasaan buruk di hatinya menjadi semakin lebih kuat. Seolah-olah itu seperti perasaan cinta yang belum berakhir. Dan sekarang cinta yang diberikan oleh orang lain datang untuk menagih cinta orang tersebut kepadanya. Seolah-olah itu benar-benar menancap di hatinya. Mendengar itu, Yuyan sedikit menyipitkan matanya dan menatap Xiaoyan dalam diam. Pada saat yang sama, Xiaoyan menyembunyikan tanda tuan jahat di antara alisnya. Nona Yuyan, tuan jahat juga bisa dianggap sebagai guru saya dan tidak ada pembicaraan tentang reinkarnasi. Bahkan jika saya sebagai avatar dari tuan jahat yang bereinkarnasi, tetapi sampai titik ini dia tidak menerima ingatan dari tuan jahat. Jadi saya juga tidak mengetahuinya dan saya sepertinya tidak beruntung. Karena tuan jahat tidak meninggalkan ingatan tentang hubungan dengan Nona Yuyan. Mendengar itu, mata indah Yuyan menatap Xiaoyan dengan serius, seolah-olah dia sedang mencari jiwa Xiaoyan dengan tatapan diamnya. Jika Anda tidak mengatakannya yang sebenarnya, Anda harus menelan 1000 jarum. Yuyan berkata dengan dingin, menatap Xiaoyan dengan mata tegas. Adapun Xiaoyan, dia paling takut dengan perasaan cinta, dan dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Karena kata cinta dan dedikasi diam-diam kepada Xiaoyan benar-benar menyentuh hati Xiaoyan, sehingga Xiaoyan memiliki dendam yang berkepanjangan antara tubuhnya dalam hati Xiaoyan. Hanya saja untuk saat ini tidak ada yang bisa Xiaoyan lakukan untuk mengatasinya. Tetapi jika suatu hari Xiaoyan memiliki kekuatan yang cukup kuat, tidak peduli bagaimana caranya, dia akan menghilangkan sakit hatinya. Dan dia harus pergi ke dunia nyata Xuanyin. Bagaimanapun Xiaoyan memiliki obsesi di dalam hatinya. Jika dia memiliki kemampuan, dia akan membangkitkan permaisuri. Oleh karena itu, Xiaoyan paling takut pada wanita yang ditinggalkan oleh Yang Mulia. Tanpa kecuali, baik itu seorang ratu atau permaisuri. Bahkan meskipun dia sudah menjelaskan bahwa dia bukan lagi Yang Mulia, namun mereka tetap sangat mencintai Yang Mulia. Karena cinta yang mendalam ini, mereka akan memperlakukan Xiaoyan seperti Yang Mulia tanpa ragu-ragu. Lagi pula tidak peduli apakah reinkarnasi Yang Mulia penampilannya atau kepribadiannya berubah atau tidak. Namun jiwanya tetap sama dengan orang yang mereka cintai. Sepertinya bagi mereka, Yang Mulia maupun Tuan Jahat adalah orang yang sangat kuat dan memang ditakdirkan untuk memiliki banyak pengagum dan pengikut. Meskipun itu hanya bertahan sebentar dalam hidup satu sama lain, namun mereka masih memiliki kenangan yang tidak akan pernah terhapus seumur hidup mereka. Nona Yuyan, saya punya istri dan anak, dan saya ingin mengatakan lagi kepada Anda bahwa saya hanya tahu sedikit tentang Tuan Jahat. Jadi Anda tidak bisa menganggap saya sebagai reinkarnasi dari Raja Jahat lagi. Adapun Raja Iblis Fei Hong, alasan mengapa saya bisa mengendalikan sebelumnya, itu juga karena saya mendapat tanda yang diwarisi dari Tuan Jahat, dan itu saja yang saya tahu. Xiaoyan terus menjelaskan perlahan, adapun tentang masalah ini. Memang benar, hingga saat ini Xiaoyan hanya mengetahui bahwa dia adalah reinkarnasi Yang Mulia. Adapun kisah tentang Seisun dan Sun Sang, sepertinya memang terkait erat dengan Tuan Jahat. Dengan kata lain, sepertinya hal itu memang hampir tidak dapat dijelaskan. Jangan khawatir, saya tidak punya dendam terhadap Tuan Jahat dan hubungan kami hanyalah teman lama dari masa lalu. Yuyan berkata sambil tersenyum, seolah-olah dia takut Xiaoyan akan salah paham. Ya, saya paham, siapa yang tidak memiliki sedikit teman lama? Xiaoyan mengangguk kepalanya dengan serius. Sepertinya dia juga merasakan hal yang sama. Bagaimanapun kehidupan manusia hanya bisa bertahan hingga 100 tahun, dan itu adalah waktu yang sangat singkat. Dan bagi mereka, untuk baik adalah 1 orang seumur hidup. Tapi bagi para dewa berbeda,
karena dengan seiring berjalannya waktu, perasaan manusia yang menjadi dewa pada akhirnya akan menjadi acuh tak acuh. Apakah Anda benar-benar tidak memiliki kenangan Tuan Jahat? Sejauh yang saya tahu, seluruh hidup Tuan Jahat mengejar kekuatan dan kultivasi. Pada akhirnya, dia jatuh bersama Yang Mulia ini. Yuyan terus bertanya, yang membuat Xiaoyan merasa tidak bisa berkata-kata saat ini, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Bagaimanapun, Tuan Jahat tidak pernah mampu mengalahkan Yang Mulia, jadi mungkin itu sudah menjadi obsesinya. Nona Yuyan, mengenai apa yang terjadi, saya benar-benar tidak tahu. Xiaoyan tersenyum pahit, karena semakin banyak dia berbicara, dia menjadi semakin bingung. Tapi, saya pernah mendengar Tuan Jahat berasal dari dunia sensi. Sambil berbicara, mata Yuyan tertuju pada Xiaoyan. Sebelum dia melanjutkan, sepertinya dia meragukan kata-kata Xiaoyan. Sangat disayangkan, dia adalah guru Anda, jadi Anda harus melindunginya, dan saya memiliki sesuatu yang dapat merasakan jiwa Tuan Jahat. Saat Yuyan berbicara, dia segera membalik telapak tangannya, kemudian sebuah jepit rambut muncul di tangannya. Melihat itu, Xiaoyan sedikit mengernyit, karena dia merasa dia mengenali bentuk jepit rambut itu. Bukankah ini jepit rambut berlapis naga dan ponik yang diberikan Yang Mulia kepada Nanfu? Memikirkan hal ini, Xiaoyan menghentikan perkataannya karena dia merasa sepertinya ini adalah sesuatu milik Tuan Jahat yang membuat Xiaoyan semakin bingung. Apakah Anda tahu tentang jepit rambut ini? Yuyan segera bertanya. Jelas dia langsung menyadari tatapan aneh di mata Xiaoyan. Mendengar itu, Xiaoyan segera menggelengkan kepalanya. Jelas dia tidak berani mengatakan bahwa dia memiliki jepit rambut naga dan ponik yang sama di tangannya. Bagaimanapun, pertemuan pertama kalinya Xiaoyan berkomunikasi dengan Yuyan secara langsung. Oke, ambillah. Jika ada reaksi pada jepit rambut ini, maka Anda pasti berbohong sebelumnya. Yuyan berkata dengan serius. Segera Xiaoyan mengulurkan tangannya dan meraih jepit rambut tersebut. Namun ekspresi Xiaoyan memiliki garis hitam di wajahnya. Karena saat ini Xiaoyan juga tidak mengetahui milik siapa jepit rambut ini. Karena untuk jepit rambut naga dan ponik yang dia miliki, Xiaoyan juga tidak bisa memberitahu Yuyan apapun yang terjadi. Karena jika ada dua jepit rambut yang sama, maka akan lebih sulit untuk dijelaskan. Saat ini, Yuyan sudah menyerahkannya pada Xiaoyan. Melihat jepit rambut di tangannya, Xiaoyan juga merasa sedikit tidak nyaman. Apakah Anda tidak berani? Melihat Xiaoyan sedikit ragu, Yuyan segera bertanya. Tapi bagaimanapun masalahnya telah mencapai titik ini, dan Xiaoyan tidak memiliki cara untuk bersembunyi. Jadi Xiaoyan juga mengulurkan tangannya untuk mengambil jepit rambut berlapis naga dan ponik dari tangan Yuyan. Kemudian keduanya langsung menatap jepit rambut di tangan Xiaoyan yang membuat suasananya menjadi tegang. Namun untuk sesaat setelah melihat bahwa tidak ada reaksi apapun setelah beberapa nafas, Xiaoyan juga bersiap untuk mengembalikan jepit rambut berlapis naga dan ponik. Namun tepat ketika saat Xiaoyan mengulurkan tangannya, meskipun jepit rambut itu terlihat tidak bergerak, tiba-tiba jepit rambut itu memancarkan cahaya terang. Pada saat yang sama, sebuah suara yang tidak dapat dijelaskan muncul di benak Xiaoyan. Wanita jalang ini gila, ayo cepat lari. Mendengar itu, Xiaoyan cukup tercengang, meskipun dia tidak tahu dari siapa sumber suara ini berasal. Tapi Xiaoyan merasa suara ini agak familiar, jadi meskipun suara ini asing baginya, tapi Xiaoyan bisa merasakan hawa dingin di hatinya. Tapi bagaimana dia bisa melarikan diri sekarang? Karena Xiaoyan tahu bahwa jepit rambut ini memancarkan cahaya keemasan. Nona Yuyan, ini salah paham. Ini jelas salah paham. Xiaoyan berkata dengan bingung, bahkan wajah Xiaoyan penuh kepahitan saat dia melihat jepit rambut itu memancarkan cahaya emas di tangannya. Jadi dia tidak bisa menjelaskan dengan jelas. Melihat pemandangan itu, mata Yuyan berangsur-angsur berubah. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, Yuyan mengangkat kepalanya perlahan, kemudian dia menatap Xiaoyan dengan dingin.
Setelah beberapa saat, tiba-tiba Xiaoyan merasakan tekanan yang tidak dapat dijelaskan, yang membuat Xiaoyan tidak bisa bergerak sama sekali. Anda harus tahu, jepit rambut naga dan ponik ini diberikan kepada saya olehnya. Selain dari apa yang dia katakan kepada saya, hanya dia dan saya yang bisa menyentuh jepit rambut naga dan ponik ini. Sekarang tidak ada yang perlu diperdebatkan. Yuyan berkata dengan dingin. Tunggu, sebaiknya Anda mendengarkan penjelasan saya dulu. Mungkin masalahnya ini ada kaitannya dengan sesuatu dalam diri saya, dengan Seisun. Karena tidak mungkin saya menjadi reinkarnasi yang mulia jahat. Xiaoyan buru-buru berkata sambil tersenyum. Terlepas dari masalah ini, tidak peduli apakah Anda adalah reinkarnasi dari Tuan jahat atau yang mulia. Saya ingin sedang mencari keduanya. Sambil berbicara, Yuyan menatap Xiaoyan dengan marah. Kemudian dia menyipitkan matanya menjadi beberapa celah. Apa? Mendengar itu, Xiaoyan cukup tercengang karena dia sudah kewalahan dengan perubahan mendadak ini. Nona Yuyan, saya ingin mengatakan sesuatu yang saya tahu. Saya adalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Tidak peduli apapun tindakan mereka di masa lalu. Saya tidak bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Karena masalah itu tidak ada hubungannya dengan saya. Bagaimanapun, saya tidak mewarisi ingatan salah satu dari mereka. Dan saya benar-benar berbeda dari mereka. Xiaoyan mencoba menjelaskan, namun tepat ketika Xiaoyan selesai berbicara, Yuyan tiba-tiba mengangkat tangannya. Kemudian dia melambaikannya ke arah Xiaoyan yang tidak bisa bergerak. Saya akan tahu sendiri hanya dengan melihatnya. Setelah Yuyan berbicara, terdengar suara gemuruh yang tidak ada habisnya, yang membuat Xiaoyan merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Coba lihatlah ke bawah, Anda akan melihat tidak ada apapun di sana. Sekarang semuanya tergantung pada saya. Halo kakak, sekedar info ya kak. Untuk alur BTTH itu sudah mentok dari penulis. Jadi kalau penulis nggak update, Mimin juga nggak bisa update. Jadi mohon pengertiannya ya kak. Dan baru semalam jam 1 penulis update. Mimin udah tidur cantik, jadi nggak bisa edit narasinya. Sedangkan siang Mimin harus kerja. Tapi makasih yang udah selalu dukung channel Mimin. Semoga kakak semua selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin.